Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2020 yang sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kemungkinan mengalami kontraksi bahkan menyentuh level minus 3,1%. Bagaimana sebetulnya pandangan dari ekonom terkait hal ini? Dan langsung saja kita ulas bersama dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef yang sudah tersambung pada siang hari ini. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mas Fajar. Ya Pak Heri, terkait dengan proyeksi dari Menteri Keuangan begitu ya, Ibu Sri Mulyani kemarin sudah menyebut kontraksinya dari ekonomi Indonesia berpotensi untuk menyentuh minus 3,1% di kuartal 2 2020. Pandangan Anda seperti apa terhadap proyeksi tersebut? Ya, saya rasa ini cukup realistis ya, karena mengingat pada triwulan 2 ini merupakan puncak kegiatan pembatasan, gitu ya, pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi ini banyak terjadi pada triwulan 2. Gitu. Nah, tentu hal ini menyebabkan melambatnya perputaran uang, sehingga ini akan menekan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat selama triwulan 2 ini kan ada banyak PSBB yang dilakukan di berbagai wilayah, kemudian juga hal ini berimplikasi terhadap menurunnya jam operasional dari kegiatan usaha, kemudian pembatasan kegiatan logistik, tambah lagi melambatnya permintaan dari global, kemudian juga daya beli masyarakat di dalam negeri juga terkontraksi. Nah, tentu hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan 2 ini mengalami kontraksi yang cukup dalam, seperti itu. Oke, tapi jadi bisa kita tarik begitu bahwa pandemi dan juga penerapan PSBB memang menjadi salah satu penyebab utamanya begitu ya Pak Heri dari kontraksi ekonomi Indonesia ini? Iya, ini menjadi salah satu penyebab utama ya, selain juga penyebab lainnya dari sisi global ya, permintaan global yang masih melemah, kemudian juga permintaan domestik yang juga melemah ya, karena berbagai hal, menurunnya pendapatan, banyak tenaga kerja terdampak, banyak gelombang PHK yang ini jelas menimbulkan gangguan terhadap daya beli. Sehingga mesin pertumbuhan ekonomi kita, yaitu salah satunya adalah konsumsi masyarakat, ini tidak bisa tumbuh optimal. Oke, lantas dengan proyeksi tersebut Pak Heri, sebetulnya indikator-indikator apa yang memang sudah terlihat akhirnya bahwa kuartal kedua akan terkontraksi cukup dalam atau bahkan masih bisa berlanjut hingga kuartal 4? Apakah kemudian data-data ekonomi terbaru sudah menunjukkan? Salah satunya ekspor dan impor begitu ya, kemarin kita lihat juga kontraksinya sudah mulai terasa. Apakah itu juga bisa dijadikan konfirmasi awal Pak Heri? Ya, selain data ekspor dan impor, juga kalau kita lihat rilis sepanjang triwulan pertama ya, ini juga bisa jadi acuan. Gitu. Kemudian juga data inflasi bulanan, kemudian juga data-data perbankan ya, kita lihat semakin banyak permintaan restrukturisasi kredit. Nah, ini juga kan menunjukkan bahwa ada gejala-gejala penurunan perputaran uang. Ya. Sehingga hampir dipastikan ya ekonomi selama triwulan 2 ini akan mengalami kontraksi yang cukup dalam. Oke, tapi apakah kemudian Anda masih cukup sepakat Pak Heri bahwa pernyataan Menteri Keuangan menyebut semoga kuartal kedua ini menjadi puncaknya dan kuartal 3 dan 4 akan ada perbaikan. Dari Anda sendiri apakah melihat hal tersebut juga? Ya, tentu harapannya seperti itu ya. Kalau misalnya kita berhasil melewati fase new normal, ya artinya kita bisa melaksanakan setahap demi tahap kegiatan ekonomi, membuka kembali kegiatan ekonomi dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan yang sesuai standar. Sehingga bisa mencegah penyebaran COVID-19, tentu ini kita bisa melewati fase normal dengan baik. Yang kita berharap juga proses recovery akan bisa berjalan pada triwulan 3 seperti itu, sehingga kita bisa di triwulan 4 kita bisa recovery dan bersiap untuk akselerasi seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kita tentunya juga mengharapkan begitu ya pemulihan akan terjadi. Nah, sementara terkait dengan recovery, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional begitu ya Pak Heri. Kita lihat instrumennya cukup banyak gitu. Tapi apakah kemudian Anda lihat program tersebut dan juga program-program lainnya termasuk juga bansos ini menjadi salah satu penolong atau tidak untuk mendukung perbaikan ekonomi kita? Ya, kalau melihat dampak yang diakibatkan karena COVID ini, tentu saja stimulus yang kita lihat ya, yang kita tahu itu ratusan triliun, sekitar 300 sampai 400 triliun lebih. Ini rasio terhadap PDB-nya masih terlalu jauh. Kalau kita bandingkan negara-negara lain, banyak rasio stimulus terhadap PDB ini yang cukup besar, bahkan ada yang mencapai 10%.
Kalau kita masih di bawah 5% terhadap rasio PDB. Nah, sehingga kalau melihat stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah, ini ya masih relatif kecil gitu ya. Namun yang penting lagi adalah bagaimana efektivitas dari penyaluran stimulus ini, gitu. Karena kan kita berharap bahwa dengan minimnya budget atau alokasi anggaran, kita bisa memaksimalkan pemanfaatannya, bisa efektivitas penyalurannya bisa dioptimalkan, sehingga masyarakat yang benar-benar terdampak ini setidaknya bisa mendapatkan bantuan, gitu ya. Kalau misalnya mereka terancam jatuh ke jurang kemiskinan, nah ini bisa terselamatkan, setidaknya seperti itu. Atau setidaknya kita bisa mengurangi ledakan jumlah kemiskinan yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian juga pengangguran yang terancam meningkat juga bisa kita agak sedikit redam seperti itu. Jadi harapan dari stimulus-stimulus itu adalah seperti itu. Efektivitas dan juga tentunya dampaknya bagi masyarakat terutama begitu ya. Sementara jika kita lihat dari kontributor terbesar dari PDB kita, Pak Heri, ada konsumsi di sana yang bahkan lebih dari 50%. Apakah kemudian perlambatan dari sisi konsumsi Anda juga sudah mulai memiliki catatan-catatan tersendiri, dan apa kemudian yang bisa kita harapkan dari konsumsi di kuartal berikutnya ini? Ya, jadi menjaga daya beli itu sangat penting ya, bagi Indonesia, karena selama ini kita tahu bahwa 55% lebih ya ekonomi kita ini disumbang oleh konsumsi masyarakat. Nah, bahkan kalau kita melihat angkanya di triwulan 1, konsumsi rumah tangga ini peranannya meningkat menjadi 58%. Nah, karena di sisi lain investasi, kemudian juga belanja pemerintah, ekspor impor mengalami penurunan. Nah, sehingga yang bisa diharapkan untuk melakukan setidaknya recovery ekonomi lah dalam jangka pendek adalah bagaimana menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. Nah, syaratnya adalah tadi, syaratnya pertama kita harus pemerintah menjamin stabilitas pangan gitu ya, baik dari segi pasokan maupun dari segi harga. Karena ini menjadi salah satu penyumbang inflasi ya, yang inflasi bahwa pangan ini sangat krusial peranannya dalam situasi seperti ini. Jadi oleh sebab itu stabilitas pasokan maupun stabilitas harga ini perlu dijaga agar bisa menjaga daya beli masyarakat. Oke, lantas apa kemudian yang mungkin bisa kita sarankan juga begitu Pak Heri kepada pemerintah untuk bisa dilakukan agar menjaga kontraksi tidak lebih dalam, dan sebetulnya Indef sendiri proyeksinya seberapa dalam ekonomi Indonesia terkontraksi di tahun ini? Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana pemerintah perlu memperhatikan daya beli masyarakat ya agar tetap terjaga, kemudian juga efektivitas kebijakan fiskal. Banyak skema-skema stimulus, insentif itu harus dipastikan efektivitasnya, penyalurannya, hingga bisa berdampak langsung kepada masyarakat atau bagi mereka yang terdampak. Kemudian adalah bagaimana kebijakan moneter ini bisa mendukung mendukung sektor real dalam rangka bagaimana mereka melakukan proses setidaknya recovery ya dalam jangka pendek. Kemudian bagaimana BUMN, BUMD juga bisa berperan ya sebagai prime mover gitu ya, atau setidaknya sebagai agen of development untuk bagaimana menggerakkan ekonomi daerah. Begitu yang diharapkan. Gitu. Nah, kalau ini sendiri sebenarnya ada beberapa skenario gitu ya pada tahun 2020 ini. Ya, boleh singkat saja Pak Heri. Ya, jadi pada kisaran panjang 2020 ini Indef memprediksi sekitar 1,5 sampai 2% pertumbuhan ekonomi ini bisa tercapai asalkan di triwulan 3 dan 4 kita sudah bertahap recovery ekonominya seperti itu. Oke, kuartal 3 dan 4 bertahap recovery-nya 1,5 hingga 2% masih berpotensi untuk bisa kita capai begitu ya. Pak Heri, terima kasih banyak atas ulasan dan analisisnya. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi utama lainnya. Tetaplah bersama kami.